Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ghazwa TV dimanapun Anda berada, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan rutin kita mengkaji ilmu, di mana ilmu ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk belajar. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Karena menuntut ilmu itu adalah perkara yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia kita dan di akhirat kelak. Karena dengan mengetahui ilmu, seseorang akan mengetahui apa yang diwajibkan padanya, diharamkan baginya, dan dia bisa meniti dan melihat jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selamat di dunia dan insyaallah kelak di akhirat kelak. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang tematik. Sebenarnya pembahasan kita pada hari ini kurang lebih masih 2 atau 3 bulan lagi. Tapi kita akan membahas ini karena ada perkara yang sangat penting perlu diketahui oleh seluruh kaum muslimin dalam menyambut sebuah perkara yang diwajibkan baginya, perkara yang mulia, perkara yang sangat agung. Karena tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang merupakan puncak dari kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ya, sebuah bulan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang alangkah meruginya seseorang kalau dia lewati dengan sia-sia. Itulah bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam beberapa bulan ke depan kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena dari anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, kalau dia diberi karunia dengan umur yang panjang, di mana dia gunakan umur tersebut dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kata Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Maka ketika seseorang masih mendapatkan kesempatan hidup sehari lagi, ya, kita sudah mengetahui bahwa kita masih dipanjangkan umurnya. Di pagi hari kita bangun tidur, oh, Masya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah menghidupkan kita setelah mematikan kita, setelah menidurkan kita. Ketika kita mengetahui diri kita masih dipanjangkan umurnya, maka kita mengetahui bahwa pada saat itu untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah kita perbaiki amalan-amalan kita. Kita perbaiki ibadah kita. Nah, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita berusaha sekuat mungkin untuk bagaimana banyak memperbaiki amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaliknya teman-teman, kata Nabi SAW, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi jelek amalannya. Jelek amalannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan mendapatkan bulan Ramadan, tetapi dia tidak gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan-amalannya. Saya ingatkan dalam sebuah hadis, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah berkisah bahwa ada dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Dan dua orang sahabat ini tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Nah, salah seorang di antara kedua sahabat ini ada yang giat beribadah. Sangat kuat beribadah. Qadarullah wa ma syafa'al, dan yang giat beribadah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dalam sebuah perang. Dalam sebuah jihad fi sabilillah. Dan orang yang kedua yang tidak terlalu giat dalam beribadah, ya ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, mungkin yang dikerjakan wajib-wajibnya saja. Dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur. Dia masih bisa hidup setahun setelah sahabatnya meninggal. Setelah setahun sahabatnya meninggal, dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an suatu saat pernah bermimpi melihat dua orang tersebut. Yang anehnya, di dalam mimpi tersebut dia melihat orang yang meninggal terakhir, ya. Orang yang meninggal terakhir ini lebih dahulu masuk surga daripada orang yang meninggal pertama, yang meninggal di medan pertempuran. Nah, ini membuat Talha bin Ubaidillah heran. Kok bisa begitu? Padahal orang yang pertama tadi ini lebih giat beribadah. Dan dia mati dalam posisi apa? Mati syahid. Tapi kenapa orang yang kedua ini lebih duluan masuk surga? Didahulukan terhadap orang yang pertama. Maka datanglah dia kepada Nabi SAW. Memberitahu tentang mimpinya. Maka kata beliau berkata kepada Talha, Alaysa qad shoma ba'dahum Ramadan? Bukankah orang ini, yang orang kedua tadi, setelah kawannya meninggal, dia masih mendapati puasa Ramadan? Wa shalla 6,000 raka'ah wa kadza raka'atin min sunnah. Dan dia juga sudah melakukan 6.000 rakaat salat wajib serta sekian dan sekian dari salat-salat sunnah. Perhatikan teman-teman sekalian. Ternyata umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan menjadi sebab orang yang kedua ini lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diterangkan dalam riwayat lain, dikatakan bahwa fa inna bainahuma ma baina samai wal ard. Sesungguhnya dengan umur yang setahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kedua tadi, itu seperti langit dan bumi. Jaraknya seperti langit dan bumi. Nah, ada di antara kita yang ketika memasuki bulan Ramadan ini mendapati dirinya sangat susah untuk beramal. Ya mungkin semangatnya hanya di awal-awal Ramadan saja. Ini banyak terjadi teman-teman ya. Insya Allah. Ketika dia mau masuk bulan Ramadan semangat beramal. Di awal-awal bulan Ramadan dia semangat beramal. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, amalan-amalannya mulai lemah. Semangatnya mulai memudar. Akhirnya apa? Dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Ya, bahkan sebelum Ramadan selesai misal. Sebelum masuk Ramadan, dia adalah orang yang tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Masuk Ramadan dia mulai rajin. Dia mulai rajin kerjakan sholat sunnah rawatibnya. Ya. Sebelum subuh dia kerjakan sholat sunnah, sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur, setelah maghrib, setelah isya. Dia kerjakan semuanya. Seluruh ibadah-ibadah sunnah dia kerjakan.
Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah wudhu, dia sholat sunnah wudhu. Pertengahan jalan mulai capek, jenuh. Pas di akhir Ramadan malah dia sudah meninggalkannya. Apalagi setelah lepas bulan Ramadan. Tidak sama sekali. Perhatikan di sini teman-teman. Apa yang bisa membuatnya seperti ini? Mengapa semangat itu bisa memudar? Mengapa banyak dari kaum muslimin akhirnya gagal dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan? Taib. Hari ini kita akan beberkan rahasianya. Silahkan dibuka pada surah At-Taubah, surah 9, ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu an bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Jika mereka mau berangkat, pergi berperang, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Ya. Walakin karihallahu an bi'athahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah melemahkan keinginan mereka. Allah lemahkan tekad mereka. Dan dikatakan kepada mereka, uqa'udu ma'al qa'idin. Tinggallah kalian bersama dengan orang-orang yang tinggal itu. Teman-teman sekalian, ayat ini bercerita tentang bagaimana ada sebagian orang ketika dia di zaman Rasulullah SAW, ketika diperintahkan untuk berjihad, pergi berperang, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak berangkat perang. Dan Allah sangat tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Kenapa mereka meminta izin kepada Rasulullah supaya tidak pergi berperang? Ternyata di dalam hati mereka ada dosa. Dosa inilah yang membuat mereka menjadi malas untuk melakukan ibadah. Saya ulang sekali lagi. Dosa inilah yang membuat mereka menjadi malas untuk melakukan ibadah. Akhirnya apa? Allah lemahkan keinginan mereka. Allah lemahkan semangat mereka untuk beribadah. Begitu juga di bulan Ramadan, teman-teman. Ketika diketahui kedatangannya, kita sudah tahu nih akan datang. Insya Allah Ta'ala kalau kita dipanjangkan umur 2 atau 3 bulan lagi kita akan bertemu. Atau 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika diketahui kedatangannya dan tidak ada persiapan kita untuk menyambutnya, maka Allah tidak suka bagaimana kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya. Kalau kita nggak ada persiapan untuk menyambutnya, maka Allah bisa saja membuat kita lemah dan bermalas-malasan dalam beribadah di dalam bulan yang mulia tersebut. Paham ya? Teman-teman sekalian, Ramadan itu bagaikan tamu yang sangat mulia yang akan mendatangi kita. Layaknya tamu, maka tentunya ya teman-teman di rumah aja ya. Istri di rumah misalnya, ini ada mau tamu datang. Tamunya tamu besar lagi misalnya. Ya, tamu yang mulia. Tentunya kita beritahu istri kita, keluarga kita, ayo tolong kita bersih-bersih rumah dulu. Ya, mulai dari halaman depannya, di dalamnya, di belakangnya, semua dibersihkan. Betul tidak? Betul enggak teman-teman? Kalau ada tamu pasti mau datang kita mau bersihkan kan? Iya. Banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan. Di belakang ada makanan enggak? Di dapur ada makanan. Kalau enggak ada pergi dulu ke pasar. Beli sesuatu. Ya, tentunya seperti itu. Jangankan tamu. Misalnya kita mau rapat aja. Yuk kita rapat di rumah Denny misalnya. Dan rapat di rumah antum ya. 2 hari lagi. Denny bilang ya sudah. Kita siapkan makanan, cemilan ini dan sebagainya. Persiapan itu ada. Sehingga apa? Ketika tamunya datang, semua sudah siap. Ya. Kita bersihkan diri kita bahkan.
kita mandi, pakai pakaian yang bagus. Ya kan nggak mungkin pakai daster, nggak boleh pakai pakaian tidur nyambut tamu, kan nggak mungkin. Ya, presiden saja kalau kita tahu mau datang ke rumah kita, semua kita harus persiapkan dengan matang. Jangankan presiden, dia apa namanya? Kalau dia itu belusukan. Kalau belusukan di depan rumah kita saja, depan rumah kita saja kita bersihkan. Walaupun kita tahu dia nggak masuk ke dalam rumah. Ya. Petinju coba. Ya, petinju saja kalau mau menghadapi pertandingan besar, itu persiapannya berapa lama, teman-teman? Ada petinju di sini? Ada berapa lama petinju mempersiapkan dirinya untuk pertandingan? 6 bulan sampai 1 tahun, betul? Kalau pertandingannya besar itu 1 tahun persiapannya. Ya, nggak mungkin petinju yang besar kemudian mau dihadapkan dengan pertandingan. Kamu mau bertanding bulan depan ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena stamina itu harus diolah dalam waktu yang sangat lama. Ya, dia perlu persiapan. Kalau dia nggak melakukan persiapan, terus naik pertandingan, kira-kira apa yang terjadi? Capek. Satu ronde pertandingan tinju berapa banyak? Ding, berapa? 4 menit? 3 menit? Antum pernah bercoba ini? Sparring pertandingan kalau ada pertandingan begitu, coba 3 menit coba antum. Capek enggak? Capek. Kalau nggak latihan, Masya Allah, lemahnya luar biasa. Bisa bakalan antum digebukin habis-habisan. Ya. Nah, bagaimana pula dengan tamu yang kemuliaan dan keagungannya ini Allah sudah kabarkan kepada kita. Pastinya kita harus lebih siap dalam menyambutnya. Baik, teman-teman sekalian, Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala pernah memaparkan 2 perkara yang wajib kita waspadai. Ada 2 perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah kata beliau, at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Sebuah kewajiban, ya. Kalau dia datang, sebuah kewajiban dari ibadah-ibadah ya, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya wajib. Kalau dia datang tapi kita tidak siap untuk menjalankannya, ya, ini merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah. Ya. Akibatnya sangat besar. Apa itu? Kelemahan dalam menjalankan kewajiban tersebut, dan yang paling parah adalah terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa ada di antara kita yang melakukan persiapan, ada juga yang tidak? Kenapa ada di antara kita yang malas-malasan melakukan persiapan? Ya. Lemah di dalam mempersiapkan dirinya didatangi oleh sebuah perintah atau kewajiban beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ini tidak lain adalah karena dosa-dosa dan maksiat yang sudah mengeras di dalam hati. Coba bandingkan diri kita ya dengan orang-orang yang kalau didatangi kewajiban sholat fardu misalnya, ada yang sangat bersemangat, ada yang biasa-biasa, ada yang sedang-sedang saja, ada yang antara semangat dengan tidak, ada yang nggak semangat sama sekali. Di sini bisa memperlihatkan bagaimana dosa dan maksiat itu sudah mempengaruhi hati kita. Ada yang ketika Allahu Akbar sebelum azan dia sudah persiapkan dirinya, sudah wudu. Ya. Dia nggak cerita-cerita lagi. Ketika masuk azan, hatinya sudah tunduk, kemudian dia masuk ke dalam masjid, tempat sholatnya. Dia sholat dengan khusyuk, sholat sunnah rawatib. Dia mempersiapkan dirinya untuk sholat wajib. Masya Allah. Ada orang yang sebagiannya yang cuek saja. Ya, masih melakukan ini dan itu. Sampai di tempat sholatnya dia pun gak khusyuk.
Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita ingin sukses dalam bulan Ramadan, pahami baik-baik perkataan para ulama kita. Di antaranya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala pernah berkata, Syahrul Rajab, Syahrul Zara, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Suqiyaz Zara, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasahad Zara. Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Bulan untuk apa? Menanam. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi Ramadan itu bulan untuk apa? Memanen. Sebagian ulama yang lain mengatakan waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu untuk menumbuhkan daunnya. Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahannya, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Dan yang panen ini adalah kaum mukminin itu sendiri. Oleh karena itu mereka yang menghitamkan catatan amalan mereka, yang menghitamkan hatinya, maka hendaknya dia bergegas untuk memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini. Sekarang masuk bulan apa teman-teman? Sekarang bulan apa? Bulan Hijri apa? Bulan Rajab. Berarti sekarang ini bulan kita untuk menanam. Berarti dari sekarang persiapannya. Ya. Yang sudah menghitamkan catatan amalannya, segeralah putihkan dengan taubat di bulan-bulan ini. Ya. Sedangkan mereka yang sudah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian, hendak dia manfaatkan sisa umurnya sebaik mungkin dengan mengerjakan ketaatan di waktu-waktu tersebut. Ya. Makanya teman-teman sekalian, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, harus ada apa? Harus ada benih yang kita tanam. Setelah kita tanam benih-benih ini, kita airi. Nanti di bulan Ramadan hasilnya kita akan panen. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, berbagai amal soleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, itu semua adalah usaha kita untuk menanam amalan soleh di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Tujuannya supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa panen kelezatan puasa dan beramal soleh di bulan Ramadan. Karena sudah terbiasa. Ya. Karena Ramadan itu hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan. Tidak datang begitu saja. Ya, hari-hari Ramadan tidak banyak. Perjalanan akan cepat sekali. Sekarang saja ini sudah bulan baru terasa baru tanggal 1 Februari kemarin, sekarang sudah tanggal 24. Ya. Makanya kalau kita mau sukses di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, luruskan niat kita memasuki bulan Ramadan. Karena setiap amalan tergantung apanya? Niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada orang yang masuki bulan Ramadan tidak berniat apa-apa, hanya masuk bulan dari bulan-bulan biasa saja. Oh, ini sudah Ramadan tuh. Oh, besok sudah Ramadan tuh. Jadi enggak ada semangatnya memasukinya. Bahkan tidak bergembira terhadapnya. Dia tidak punya tujuan sama sekali. Maka yang seperti ini dia harus cek terlebih dahulu hatinya. Cek dulu hatinya. Kapan mengecek hati itu? Mulai dari sekarang. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan bahwa hati itu terbagi dari 3. Hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun hayy atau qalbun sahih, yaitu hati yang hidup atau hati yang sehat. Yang kedua, qalbun mayit, yaitu hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Nah sekarang, siapa itu atau apa itu hati yang sehat? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat teman-teman. Coba kalau kita lagi sehat ya.
Kita lagi sehat sekarang, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau penyakit masuk, terasa enggak? Terasa enggak? Terasa. Terkadang kalau kita lagi sehat, tiba-tiba flu, pilek, demam, ya, kita kenali semua gejalanya ketika masuk di badan kita, betul tidak? Ya, sakit kepala, badan enggak enak, ya, badan menggigil. Begitu juga hati yang sehat. Hati yang sehat itu teman-teman pasti bisa merasakan sakitnya maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, pasti dalam hati itu akan terasa gelisah. Akan terasa seperti sesuatu yang menyiksa hati kita. Ya. Biasanya akhirnya menyebabkan orang itu menjadi galau, gelisah, tidak tenang. Berarti ini tanda-tanda bahwa hatinya masih sehat. Karena dia masih merasakan penyakit di hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata tentang hati yang sehat. Hati yang sehat itu kata beliau, huwa qalbun alladhi salima sahihuhu minal wuqu'i fi syubuhati wa syahawat. Wastaqama ala amrillaha waqtada bis sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang sehat itulah hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Dan dia pun istiqamah di atas perintah-perintah Allah. Dan dia pun selalu berusaha mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati yang sehat itu teman-teman adalah hati yang senantiasa mencintai ketaatan pada Allah. Dan ketika dia melihat maksiat, dia mengingkari. Di saat dia melihat ketaatan, dia senang kepadanya. Dia senantiasa berlomba untuk meraih ketaatan. Dan di saat dia melihat kemaksiatan, dia merasa tidak senang padanya. Makanya hati ketika sehat, dia selalu rindu untuk melakukan ketaatan pada Allah. Orang yang punya hati sehat itu hatinya akan semakin hidup, semakin bening. Bahkan dia akan diberikan oleh Allah firasat yang kuat sekali. Semakin bening hati itu, semakin dalam pemahaman dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an adalah orang yang paling bening hatinya. Orang-orang yang paling bening hatinya, paling dalam pemahamannya terhadap agama. Baik. Adapun hati yang mati, ya, apa itu hati yang mati? Hati yang mati itu hati yang sudah tidak merasakan lagi sakitnya maksiat. Teman-teman sekalian, kalau antum ketemu mayat atau jasad saja yang sudah mati, kalau kita tusuk-tusuk begini, dia merasa sakit tidak? Ya. Biar diguyur pakai air yang dingin, air yang mendidih, dia sudah gak rasa lagi. Begitu juga dengan hati yang sudah mati. Tidak lagi dia akan rasakan namanya maksiat. Tidak akan lagi dia rasakan namanya sakitnya itu dosa. Dan bagi orang yang sudah mati hatinya, dia akan merasa senang dengan maksiat bahkan. Bahkan parahnya ada orang yang sudah mati hatinya, dia bangga dengan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Ya. Dan yang paling parah, ini dia. Orang yang sudah mati hatinya, dia akan merasa berat sekali untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Ke masjidnya susah, ngajinya susah, puasa susah, sedekah susah. Bahkan terkadang orang yang sudah mati hatinya membenci orang yang mengerjakan ketaatan. Dia lihat orang ke masjid, oh dia gak suka. Dia lihat perempuan berhijab, dia gak suka. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah dihiasi oleh maksiat. Dan juga terkadang hati yang mati itu, kalau dia melihat kebenaran, ya, itu dilihat sebagai sebuah kebatilan. Dan begitu sebaliknya, kebatilan itu dilihat sebagai sebuah kebenaran. Makanya kata Salman Al-Farisi, ini adalah hati yang terbalik, bukan mati lagi, sudah terbalik. Dan demi Allah tidak ada musibah yang lebih besar bagi seorang hamba daripada mati hatinya. Karena kematian hati itu lebih bahaya daripada kematian badan. Perhatikan baik-baik. Kematian hati itu lebih bahaya daripada kematian badan. Orang kalau mati jasadnya, selesai sudah di dunia. Tapi kalau orang mati hatinya, ya, dia bisa membuat kerusakan di muka bumi. Ya.
Dia akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Bahkan orang yang mati hatinya akan memahami agama sesuai dengan pemahamannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, orang yang mati hatinya itu panglimanya siapa? Panglimanya adalah hawa nafsunya. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah kelalaian. Saya ulang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang yang mati hatinya itu panglimanya adalah hawa nafsunya. Jadi yang memerintah dia hawa nafsunya. Kendaraannya apa? Kelalaian. Banyak di antara kita sekarang ini yang banyak lalai. Terlalaikan oleh apa? Media sosial. Lebih banyak nonton YouTube daripada membaca Al-Quran misalnya. Lebih banyak tenggelam di dalam kelalaian bermedia sosial. Kenapa? Karena panglimanya sudah menyuruh dia untuk lalai. Ya, inilah hati yang mati. Dan yang ketiga, hati namanya qalbun marid, hati yang sakit. Bukan sakit hati ya, hati yang sakit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hati yang sakit ini fihima datan, di dalamnya terdapat dua unsur. Ada imannya, ada unsur keimanannya, ada juga unsur kemaksiatannya. Nah coba, pada hati yang sakit, ada nggak rasa cinta pada Allah? Ada. Ini hati yang sakit ya. Di hati yang sakit dia cinta sama Allah. Dia masih ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Dia mengharapkan kehidupan akhirat. Dia mengharapkan bertemu dengan Allah. Dia masih punya unsur-unsur lain tapi selain daripada keimanan tadi. Apa itu? Dia masih suka ikuti hawa nafsunya. Masih suka tertipu oleh dunia. Masih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Di satu sisi dia cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, menjalankan ketaatan. Tapi di satu sisi juga dia masih mengutamakan syubhat, mengutamakan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Masih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Kalau masih ada maksiat yang masih menyetujui terhadap dirinya, dia ikuti. Sekarang yang jadi pertanyaan, di antara tiga tadi macam hati, paling banyak hati yang mana? Hah? Paling banyak hati yang mana? Ya mungkin hati ketiga ya, hati yang sakit. Ya. Kalau ditanya, kamu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman. Beriman kepada negeri akhirat, beriman. Kamu percaya kamu akan diazab nanti atau diperhitungkan amalan-amalan kamu? Dia bilang iya. Kamu tahu akan mati nanti? Iya, saya tahu. Tapi di satu sisi dia juga masih melakukan maksiat. Akhirnya semangat dia kepada kebaikan itu lemah sekali. Ini menandakan bahwa hati kita adalah hati yang dihinggapi penyakit. Jadi kalau hati yang sakit itu sakitnya sudah semakin berat, maka dia pun akan mati. Ya, teman-teman sekalian, pernah dengar tentang kisah katak yang dimasukkan ke dalam panci air panas? Pernah lihat tidak? Sekarang begini. Kalau antum mau eksperimen, enggak ini ya, karena zalim sama kataknya nanti. Katak itu, kalau antum masak air panas mendidih, ya, terus katak itu masuk ke dalam air panas mendidih, kira-kira apa yang dilakukan? Dia loncat keluar. Langsung dia loncat keluar. Ngerti? Tapi kalau air yang antum masak tadi itu, awalnya antum isi air di dalam panci, kemudian antum nyalakan kompor. Antum masuk, sebelum dia menjadi panas, antum masukkan katak tadi. Katak tadi itu akan berenang-berenang di dalam air. Setelah semakin hangat kemudian menjadi panas, apa yang dilakukan oleh katak tadi? Dia loncat keluar enggak? Tidak.
dia nggak keluar, malah dia tinggal di dalam situ dan dia mati di dalam air yang mendidih. Apa hikmah dari pelajaran ini, teman-teman sekalian? Katak itu, jadi air yang mendidih tadi ini bagaikan dosa besar. Ketika katak itu loncat ke dalam air yang panas ini, dia langsung keluar. Bagaikan orang yang melihat dosa besar, ketika dia masuk ke dalam dosa besar itu langsung dia loncat keluar. Tapi kalau katak itu disimpan dalam air yang dingin, kemudian dipanasin, sampai dia mendidih, kemudian dia mati. Ini artinya apa? Ibarat seseorang yang melakukan dosa terus menerus, dosa-dosa kecil. Dia bergelimang di dalam dosa kecilnya, sampai menumpuk begitu banyak dan dia mati di dalam itu. Jangan eksperimen sama katak, ya. Ini pernah dilakukan oleh seseorang, saya lupa namanya siapa. Ternyata ini adalah ibarat kehidupan. Ketika seseorang masuk ke dalam ranah dosa. Banyak di antara kita yang melakukan dosa kecil, dia tidak sadar dirinya sedang berada di air yang sedang dia didihkan. Ketika banyak dia melakukan dosa tadi, dia akan tenggelam di dalamnya. Bahkan dia bisa mati di dalam air yang mendidih tadi. Ini ibaratnya penyakit tadi. Antum kalau kalau memelihara dosa kecil tadi, hati itu akan semakin sakit dan semakin sakit dan semakin sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Hatinya pun bisa akan menjadi mati. Maka seorang mukmin, teman-teman, jangan pernah biarkan hatinya yang sakit ini semakin sakit. Dia harus senantiasa obati. Bagaimana caranya dia obati? Dengan istighfar. Dengan beristighfar, ya, bertobat. Baik. Jadi itu yang pertama tadi, meluruskan niat. Yang kedua dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan, persiapkan amalan saleh dalam menyambut bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, seperti dikatakan tadi oleh Abu Bakar Al-Warraq. Ya, Rajab ini bulan untuk menanam. Maksudnya kita mulai membiasakan melakukan amalan-amalan ibadah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Mungkin dulunya kita belum pernah melakukan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib sekarang. Sebelumnya belum pernah mengaji setelah sholat misalnya. Kita mulai membiasakannya. Dulunya belum pernah terbiasa berzikir pagi petang. Sekarang kita mulai membiasakannya. Dulunya belum pernah bertahajud. Paksa diri kita mulai dari sekarang untuk bertahajud. Ya, mulai dari setengah jam sebelum adzan subuh udah bangun, kemudian lakukan sholat 1 rakaat, 2, 3 rakaat, ya. Kemudian itu bertambah nanti 1,5 jam atau 1 jam sebelumnya, atau setelah itu bertambah lagi 1,5 jam dan seterusnya. Ya, ini barangkali salah satu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Rajab sebagai bulan yang diharamkan, teman-teman. Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Janganlah kalian mendolimi diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, fi kullihinna thumma ikhtassa min dzalika arba'atu ashhurin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan dan memuliakannya. Dan Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalam 4 bulan tadi ini lebih besar. Dan Allah menjadikan pula dalam 4 bulan tersebut amalan soleh dan ganjaran yang didapatkan dalamnya lebih besar. Ini salah satu hikmahnya, teman-teman sekalian, agar orang-orang yang beriman itu bisa menjauhi dosa dan dia bisa memperbanyak ibadah dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, dimotivasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kamu kalau melakukan 4 di bulan Rajab ini melakukan dosa dan kesalahan, itu dosanya lebih besar. Tapi kalau kamu melakukan amalan soleh, pahalanya juga jauh lebih besar. Dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan untuk menanam amalan. Maka perbanyak amalan pada bulan Rajab. Walaupun hadis-hadis yang menunjukkan tentang misalnya puasa khusus di bulan Rajab ini adalah puasa yang tidak dalil ya datang dari hadis yang tidak kuat sama sekali. Tetapi kita tetap disunahkan untuk melakukan banyak amalan di bulan Rajab. Karena dia adalah bulan yang diharam. Begitu juga di bulan Sya'ban. Ya, dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min syiyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullahu." Dalam riwayat lain, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh, ya, hampir sebulan penuh, atau beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari. Ya, beliau tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Ya. Dan teman-teman sekalian, generasi ini, generasi emas umat ini, yaitu generasi salafus saleh. Mereka inilah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagian ulama salaf dulu mengatakan, kanu yada'una Allah sittata ashhurin an yuballawahum syahrul Ramadan, thumma yada'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian berdoa selama 6 bulan agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini merupakan wujud kerinduan akan datangnya bulan Ramadan. Mereka bermohon dan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Ya. Tentunya pasti dengan diiringi oleh banyak ibadah. Ya, ini bukti bahwa para sahabat dari generasi terbaik umat ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala pernah berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kathratis shaum wa bi kathratus shalah, walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim." Dahulu para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan karena banyak puasanya, tidak pula karena banyak sholatnya, tapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ya, baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan, banyak perbaharui taubat. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'u at-tawwabun. Setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat. Taubat itu teman-teman menunjukkan totalitas kita dalam menghadapi Ramadan. Mau masuk Ramadan, dia hilangkan semua sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh perjalanannya mengarungi bulan Ramadan. Dan Allah perintahkan bertobat. Karena taubat wajib dilakukan setiap saat. Allah berkata, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu sekalian pada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya. Baik. Jangan pula taubat tersebut cuma dilakukan di bulan Ramadan saja. Sementara di luar bulan Ramadan, maksiat kembali dikerjakan. Ingat bahwa Ramadan ini merupakan momentum ketaatan sekaligus sekolah ya, madrasah untuk membiasakan diri kita beramal soleh sehingga jiwa kita terdidik untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di 11 bulan lainnya setelahnya. Ya. Baik. Yang keempat, pastikan tidak ada noda kesyirikan dalam diri kita. Ingat teman-teman sekalian. Walaupun antum sudah melakukan banyak amalan, tidak ada keberuntungan bagi orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang mirisnya, sebelum bulan Ramadan, ya Masya Allah ya, ada orang yang datang ke kuburan untuk meminta-minta dengan penghuni kuburan. Ya.
Dia mengisi dirinya dengan kesyirikan sebelum masuk bulan Ramadan. Padahal ibadahnya itu hanya harus dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hanya kepada Allah saja. Ya. Biar ibadah kita menumpuk seperti gunung teman-teman, sia-sia semua itu. Kalau kita bawa noda kesyirikan satu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu mempersekutukan Allah sedikit saja, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu. Allah juga berfirman tentang orang yang membawa amalannya sebesar gunung. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadap segala amalan yang mereka kerjakan, yang mereka datangkan. Kemudian kami jadikan amalan-amalan itu terbang bagaikan debu yang berterbangan. Masya Allah, ternyata ada di antara manusia yang mana dia beribadah puluhan tahun. Tapi ternyata apa yang dilakukan selama ini tidak benar. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah berpikir, wah ini sudah yang terbaik nih. Ya, menurut dirinya terbaik. Sudah capek-capek melakukan ini dan itu dari ibadah yang dia pikir itu ibadah, ternyata sia-sia. Ya. Kenapa? Karena dia berbuat kesyirikan di dalam ibadahnya. Dan yang kedua, dia juga berbuat bid'ah. Kesyirikan pasti akan menghapuskan amalan-amalan seluruhnya. Sedangkan amalan bid'ah adalah perkara yang ditolak dan tidak diterima dalam agama. Ya, ingat, Ramadan adalah bulan pengampunan. Kalau seorang tidak bertobat dari dosa kesyirikannya, maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya selama-lamanya. Ketika dia sudah meninggal dunia, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya dengan kehendaknya. Maka segeralah bertobat teman-teman sekalian dari dosa-dosa kesyirikan. Jangan kita menjadi orang yang merugi. Ya, baru-barusan ini miris sekali, Masya Allah ya. Antum sudah dengar semua? Telah dibentuk paguyuban dukun dan santet Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebentar lagi ada organisasinya. Sebentar lagi jadi partai. Mungkin jadi partai dukun dan santet. PDS. PDSI, Partai Dukun dan Santet Indonesia. Masya Allah. Negara ini semakin mau kemana jadinya. Sudah banyak ditimpa musibah, ditimpa azab. Muncul lagi hal-hal yang seperti ini. Ya. Antum tahu kalau di Saudi Arabia itu dukun dan santet itu ditangkap habis-habisan. Mereka ditangkap. Dan itu kalau ketahuan itu bisa mereka dibunuh oleh pemerintah, dipenggal. Ya. Baik. Dan terakhir dari persiapan yang harus kita lakukan dan ini yang paling penting dari seluruhnya. Tidak bisa seseorang mengenal Allah dan tidak bisa dia tidak akan mengetahui bahwa dia telah melakukan kesyirikan dalam ibadah kepadanya tanpa yang satu ini. Tidak bisa seseorang mengenal hatinya sehat, hatinya sakit, ya, tanpa mengenal yang satu ini. Tidak bisa seseorang memperbanyak amalannya sebelum masuki bulan Ramadan tanpa yang satu ini. Nah ini yang paling penting. Dan tidak bisa seseorang mengerjakan puasa dan diterima puasanya tanpa yang satu ini. Apa itu? Ilmu. Antum kalau gak menuntut ilmu tentang puasa Ramadan, tidak mengetahui perkara tauhid, perkara akidah, maka ini bisa saja akan sia-sia. Perbanyaklah menuntut ilmu, khusus pada ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu akidah, ilmu dasar yang akan mengenalkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tidak kenal, maka niscaya dia tidak akan sayang. Tidak akan bisa seseorang mencintai dan takut pada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa lagi? Ilmu tentang puasa Ramadan itu sendiri. Ya. Bagaimana seseorang bisa diterima puasanya? Kalau puasanya tidak dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintah kecuali beribadah kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan agama ini. Wa ma umiru,
Umiru di sini menunjukkan bahwa setiap ibadah harus berdasarkan perintah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan di dalam agama ini, maka dia ditolak. Baik, teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat semuanya. Semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh kita. Persiapkan diri kita semuanya. Sekarang di bulan Rajab, perbanyak amalan ibadah. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya rasa demikian untuk kajian kita pada pekan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik untuk senantiasa beribadah kepadanya, bertaubat dan beristighfar atas dosa-dosa yang kita miliki. Kita tutup kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.